Satu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-menawar. Kedua, bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh. Kedaulatan itu harga mati. Kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada tawar-menawar. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita. Kalau misalnya itu dilakukan oleh pemerintah suatu negara, itu yang saya katakan kita harus lawan. Ya, kita bisa kalau perlu mengerahkan angkatan bersenjata kita, kan angkatan perang kita kalau perlu gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang ini misalnya kita dengan Malaysia, kita masih punya banyak sih masalah perbatasan, bahkan nggak hanya di laut ya, di kedaulatan kita atau di hak berdaulat kita, tetapi juga di wilayah darat. Tentu kita sudah sama-sama mengetahui jika negara yang terbentang seluas 1.904.569 km persegi ini merupakan negara kepulauan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 yang terbentang dari barat hingga timur. Menjadi negara kepulauan terbesar ditambah dengan kekayaan alam serta keindahannya, membuat pulau-pulau terluar Indonesia rentan dilanda gesekan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Beberapa wilayah Indonesia bahkan pernah menjadi objek klaim dari negara lain. Namun, berkat diplomasi dan ketegasan pemerintah, Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya. Sedikitnya ada 7 wilayah Indonesia yang pernah disengketakan. Apa saja? 1. Perairan Natuna. Perairan Natuna yang meliputi Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang kaya akan minyak dan gas. Wilayah Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari negara Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan mencapai 264.198,37 km persegi. Posisi wilayah yang strategis untuk jalur perdagangan membuat Malaysia dan China pernah mengklaim sebagian perairan Natuna, namun upaya tersebut ditolak oleh Indonesia. Menurut Malaysia, dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur. Kepulauan Natuna yang dulunya berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan Yang Mulia Wan Muhammad Al-Fatani masuk dalam wilayah hukum pemerintahan Johor. Karena itu dikatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957. Sementara Cina begitu agresif mengklaim Natuna sebagai wilayahnya karena potensi ikan laut Natuna mencapai 500 ton per tahun. Natuna juga mempunyai kandungan volume gas di tempat sebanyak 222 triliun kaki kubik. Ditambah lagi posisi Laut Natuna yang strategis sehingga digunakan sebagai jalur perdagangan. Meski Mahkamah Arbitrase Internasional telah memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Natuna atau Laut Cina Selatan, pemerintah Cina tidak menerima keputusan itu. Menurut Cina, kawasan yang dilewati nelayan dan kapal Coast Guard miliknya di ZEE Indonesia adalah wilayah negara Cina berdasarkan konsep Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang ditetapkan sepihak oleh Cina tanpa melalui UNCLOS. Itulah yang menjadi dasar Cina mengklaim perairan Laut Natuna Utara. Meski begitu, Presiden Joko Widodo menegaskan wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Blok Ambalat.
Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia, juga menjadi perseteruan panjang antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan pada November 2014, media FIFA melaporkan pesawat perang Malaysia kerap melanggar batas wilayah di perairan Ambalat. Dalam kurun waktu 1 bulan, Malaysia sudah melanggar 3 kali. TNI tidak tinggal diam. Pesawat tempur jenis F-16 dan Sukhoi segera disiagakan di Landut Tarakan, Kalimantan Utara. Pada bulan Juli 2022, 3 orang yang diduga sebagai mata-mata asing diamankan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dari jajaran Satgas Marinir Ambalat TNI Angkatan Laut BKO Guspurla Koarmada II yang tengah menjalankan tugas di Pos Sei Panjang. Kantor Imigrasi Kelas 2 Nunukan mengatakan 2 WNA yang diamankan oleh Satgas Marinir Ambalat 28 berasal dari Malaysia dan 1 orang lainnya berasal dari Tiongkok. Ketiganya disebut sudah melakukan pelanggaran keamanan di kawasan perbatasan Indonesia. Meskipun perjanjian tapal batas landas kontinen tahun 1969 menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia, Malaysia masih sering memicu perselisihan terkait wilayah ini. 3. Pulau Sebatik. Polemik batas negara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara juga menjadi permasalahan yang panjang. Menukil beberapa sumber, setelah pengukuran ulang batas patok negara pada tahun 2019, kedua negara sepakat bahwa Pulau Sebatik merupakan bagian dari masing-masing wilayahnya. Sebelumnya, di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, di Pulau Sebatik ditemukan sejumlah patok perbatasan yang memasuki wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 84 hektar. Sedangkan patok perbatasan di Desa Kinokot dan Sumantipal di Kecamatan Lumbis Ogol, sejumlah patok ditemukan berada di wilayah Malaysia. 4. Tanjung Datuk. Masih dengan Malaysia, sebelumnya Pulau Tanjung Datuk seperti tidak mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia. Nama Tanjung Datuk baru disorot setelah TNI Angkatan Laut mengusir Malaysia yang tengah membangun mercusuar. Tapi sebelum itu tidak banyak yang orang tahu wilayah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ini. Di pulau ini mulanya listrik tidak dapat ditemukan dan jalan-jalan sama sekali belum diaspal. Warga Desa Temaju, Kecamatan Paloh mengatakan, saban hari warga harus menyalakan genset untuk mendapatkan listrik. Dan tentu saja bagi warga miskin ini sangat menyulitkan. Menyikapi pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk, pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia telah menyelesaikannya dengan cara damai. Dan Muldoko sebagai Panglima TNI kala itu telah menegaskan jika wilayah itu masih masuk dalam wilayah Indonesia. Atas dasar ini pula lah pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen membangun wilayah terluar Indonesia. 5. Kepulauan Riau. Pernyataan kontroversial dari mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang mengklaim bahwa Kepulauan Riau seharusnya menjadi bagian dari Malaysia menimbulkan kekhawatiran di Indonesia. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Kepulauan Riau adalah bagian integral dari NKRI. 6. Pulau Miangas. Pulau Miangas yang berada di utara Indonesia dan berbatasan dengan Filipina pernah diakui oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari wilayah Filipina. Namun setelah Indonesia merdeka, kedaulatan Pulau Miangas dikembalikan kepada Indonesia melalui putusan Mahkamah Internasional. 7. Papua. Pulau Papua dengan sumber daya alam yang melimpah rentan menjadi incaran negara-negara tetangga. Australia dan Republik Vanuatu sering menggunakan isu hak asasi manusia di Papua sebagai alasan untuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Dengan berbagai sengketa wilayah yang pernah terjadi, Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya melalui diplomasi yang kuat. Semoga konflik wilayah dapat diselesaikan dengan damai dan menguntungkan bagi semua pihak. Terwujudnya tanah Papua sebagai prioritas pemerintahan Presiden Jokowi menjadi guncangan besar bagi negara-negara raksasa yang sudah mengincar. Komitmen membangun tanah Papua sudah benar-benar diwujudkan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan pada berbagai sektor dan bidang. Mulai dari pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km,
jalan perbatasan sepanjang 1098 km, jembatan sepanjang 1,3 km, pembangunan bandara di sejumlah wilayah di sekitar wilayah Papua, serta pembangunan pos lintas batas. Tak berhenti sampai di situ, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur industri yang bisa membantu mengerek pertumbuhan ekonomi di tanah Papua. Upaya ini tentu dilakukan agar masyarakat Papua juga merasakan kemudahan-kemudahan yang ada di wilayah Indonesia lain seperti di Pulau Jawa. Juga untuk menunjukkan kepada negara-negara barat yang ingin Papua lepas dari Indonesia bahwa Papua adalah milik Indonesia. Lalu, apa saja mega proyek baru yang dibangun di Papua? 1. Mega proyek migas. Pada akhir tahun 2023 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan Proyek Strategis Nasional atau PSN Kilang Gas Alam Cair atau LNG Tangguh Train 3 di Teluk Bintuni, Papua Barat. Setelah itu, Presiden Jokowi pun meresmikan mulai dibangunnya alias groundbreaking pengembangan 3 proyek lain di Papua Barat yang merupakan bagian dari proyek hulu minyak dan gas atau migas beserta turunannya. 3 proyek yang diletakkan batu pertama sebagai tanda pembangunan atau groundbreaking tersebut antara lain proyek Ubadari Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS, proyek hilirisasi Blue Ammonia, dan proyek lapangan migas asap Kido Merah. Untuk proyek Ubadari CCUS sendiri, proyek tersebut berpotensi menjadi PSN, lantaran masuk dalam daftar PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator atau Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022. Proyek Ubadari CCUS merupakan proyek CCS yang paling terdepan dan akan menjadi CCS hub pertama di Indonesia dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 hingga 1,8 gigaton atau GT. Selain menghasilkan tambahan produksi gas, proyek ini akan menginjeksikan sekitar 30 juta ton CO2 sampai tahun 2035 ke reservoir yang ada. Proyek selanjutnya yang juga akan dibangun adalah hilirisasi gas alam menjadi low carbon ammonia dengan rencana produksi 875.000 ton per tahun blue ammonia yang akan digunakan untuk co-firing di pembangkit listrik dan juga di pabrik baja. Proyek penting lainnya adalah lapangan gas asap Kido Merah. Proyek ini akan memproduksi cadangan gas atau gross sebesar 2.244,45 BSCF serta produksi kondensat sebesar 5,4 mmSTB. Total nilai investasi proyek ini diperkirakan sebesar 3,37 miliar dolar Amerika Serikat. 2. Pabrik pupuk. Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan pabrik pupuk baru di kawasan industri Fak-Fak, Papua Barat. Groundbreaking atau peletakan batu pertama mega proyek telah dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi pada bulan November tahun lalu. Pembangunan kawasan industri pupuk dilakukan di Papua lantaran dekat dengan sumber suplai gas. Kedepannya, pembangunan di kawasan ini juga dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua. Pembangunan pabrik pupuk di Fak-Fak masih sangat dibutuhkan demi pemerataan penyaluran pupuk di Indonesia. Di Indonesia bagian timur sendiri belum ada pabrik pupuk sehingga proyek ini menjadi penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua, PSN kawasan industri pupuk Fak-Fak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038. Pabrik pupuk di kawasan industri Fak-Fak Papua Barat ini diproyeksikan akan mampu memproduksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun dan amonia sebesar 825.000 ton per tahun. Proyek ini bisa memenuhi sekitar 70 hingga 80% atau sekitar 4,5 hingga 5 juta ton kebutuhan nasional saat beroperasi. 3. Pabrik nikel baja. Rencana pembangunan pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel pertama di tanah Papua, tepatnya di kawasan ekonomi khusus atau KEK Kabupaten Sorong dalam waktu tak lama lagi akan segera terrealisasi. Rencananya di kawasan KEK Sorong akan dibangun 2 pabrik besar, yakni pabrik smelter nikel serta pabrik baja. Dalam proyek pembangunan ini, pemerintah akan bekerja sama dengan investor Cina. Kehadiran pabrik smelter di KEK Sorong diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat Daya, serta membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya orang asli Papua atau OAP. 4. Industri gula.
Pemerintah disebut-sebut bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektar di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada bulan November tahun lalu. Pembukaan pabrik gula ini merupakan upaya pemerintah dalam menggenjot produksi gula di dalam negeri, sebab Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki agroklimat yang sesuai untuk menggenjot produksi tebu dalam negeri. Selain itu, faktor lahan yang luas juga menjadi pertimbangan pihaknya dalam membangun pabrik gula di ujung timur Indonesia tersebut. Pabrik gula di Papua ini rencananya akan dibangun di kawasan milik holding BUMN Pangan ID Food. Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan untuk pihak swasta yang berminat mengambil proyek pembangunan pabrik gula di daerah Papua tersebut. Adapun nilai investasinya, satu pabrik gula bisa mencapai sekitar 2,5 triliun rupiah hingga 3 triliun rupiah dengan kapasitas produksi sekitar 8.000 hingga 12.000 ton can per day atau TCD. Amran berharap kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Brasil dapat terlaksana sehingga teknologi di pabrik gula tersebut nantinya dapat lebih mumpuni. Karena Brasil merupakan negara yang ahli dalam teknologi produksi gula. Amran pun optimistis rencana pembangunan pabrik gula di Papua ini bisa mulai beroperasi dalam waktu 2-3 tahun ke depan.